Oke, kita mulai ya untuk market update kita hari ini ya. Moga-moga tidak terlalu kaget juga lah ya. Baik, oke teman-teman kita lihat dulu indeks harga saham gabungan. Nanti kita bahas beberapa sentimen ya. Ini moga-moga terjadi. Wah, itu kalau terjadi sih enak juga. Ya, tapi kita bahas dulu ya. Oke, kita lihat indeks harga saham gabungan. Ini dia udah mulai hampir ya, hampir melepaskan diri dari pergerakannya. Udah membentuk high yang baru. Ya, ini high yang baru lagi hari ini paling tingginya berapa? Di 7.754. Artinya kita masih punya ini ya, euforia yang masih cukup kuat ya. Nah, beberapa euforia yang mungkin teman-teman bisa perhatikan kayak hari ini nih. Hari ini kita lihat adalah sektor CPO ya. CPO itu mulai bergerak kembali ya, bukan bergerak doang. Ya, bergerak kembali karena ada peraturan mengenai ekspor ya, ekspor yang sudah mulai keluar. Ya, itu mungkin beberapa hari yang lalu lah. Ya, tapi teman-teman kalau misalnya yang yang saya pegang itu adalah TAPG. Ya, TAPG hari ini udah ngebreak, jadi ya teman-teman kita udah tahu bahwa oh berarti trennya udah berlanjut ya. Nah, eh, kemudian teman-teman mungkin nanti mungkin sebelum saya masuk ke katalisnya ya, em, saya mungkin mau membahas sedikit mengenai mungkin bukan membahas ya, mengingatkan kembali mengenai apa sih yang harus kita lakukan dalam trading. Kayak kemarin nih, kayak misalnya CNMA. Ya, CNMA. Ke CNMA kan jatuh ya. CNMA. CNMA. Mana dia? Nah, ini kan dia, ini harusnya mulai money spot ya, tetapi money spotnya nggak jadi, kemudian dia turun ya. Ya, dia turun ya. Nah, prosesnya, teman-teman udah tahu ya, kalau misalnya di Wyckoff itu kan ada proses di mana dia akan spring atau tidak. Kalau dia spring, ya udah, ini berarti adalah springnya kan, ya. Nah, berarti teman-teman udah siap gitu loh dengan apa dengan peluang, dengan ekspektasi kalau dia money spot, kalau seandainya euforianya atau katalisnya kuat sekali, berarti dia money spot kemudian akan naik ya. Tetapi kalau misalnya euforianya atau katalisnya itu masih ya sedang-sedang saja, peluangnya adalah ke arah spring. Oke? Nah, tapi ya logik di balik ini ya kita kita bisa lihat begini. Oke, ini kita bicara logiknya ya. Mari kita bicara lagi mengenai logik. Oke, nah kita bicara logik. Apa yang menggerakkan harga? Ya, yang menggerakkan harga itu adalah supply dan demand. Ya, jadi bukan berita, bukan bukan ya bukan apapun yang teman-teman sebut lah, bukan pattern, bukan bukan apapun itu. Ya, yang mungkin teman-teman sebut ya. Tapi yang bisa menggerakkan harga adalah karena adanya supply dan demand. Karena adanya likuiditas yang masuk ke dalam emiten tersebut. Benar nggak? Ya, jadi kalau kita lihat mana nih? Oke ya. Jadi yang menggerakkan harga adalah supply and demands. Ya, jadi kalau dia tidak ada supply, tidak ada demand, maka harga tidak akan kemana-mana. Ya, nah kemudian habis itu yang menggerakkan harga siapa? Yang menggerakkan harga kita selalu bicara mengenai gajah, ya kan? Nah, oke, sebelum sampai ke gajah kita akan lihat begini dulu ya. Nah, teman-teman tahu bahwa di dalam market itu selalu akan ada dua pihak ini. Ya, selalu akan ada dua pihak ini. Pihak pertama adalah yang kita sebut sebagai trader profesional, ya, prof. Ya, trader profesional artinya dia sudah profesional. Ya, nah, kalau dia sudah profesional berarti dia memahami sekali apa yang dia lakukan. Nah, trader profesional sering kita sebut sebagai institusi. Ya, atau sering kita sebut juga sebagai gajah. Betul ya? Ya. Ini trader-trader yang profesional. Mereka memang tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka cari, apa yang mereka tungguin, ya, itu adalah trader profesional. Oke. Nah, yang kedua adalah trader yang kita cari kata-kata yang lebih enak ya. Trader yang namanya novice. Nah, ya, novice. Novice itu artinya pemula. Ya, novice itu pemula. Kalau teman-teman mungkin di kongregasi apa gitu, ada namanya novice. Lu masuk ke komunitas apa ada tingkatan namanya novice ya. Tingkatan pemula atau mungkin yang sering kita sebut sebagai retail. Ya, atau ya intinya pemula lah. Ya, baru mulai mencoba untuk mengenal apa sih ini barang ya.
bagaimana pergerakan market dan lain sebagainya. Ya, nah ini teman-teman harus bisa tahu membedakan dua hal ini. Ya, mana yang pemula. Jadi bukan karena kita adalah modal kecil, maka kita disebut sebagai golongan novice. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, kita mesti tahu dulu cirinya kan. Ya. Nah, ciri pertama dari kita bicara mengenai retail dulu ya. Ciri pertama dari retail itu adalah satu, dia selalu mengejar harga. Eh, ya, ya kita lihat lah ya bagaimana gaya-gaya trading kita mungkin yang sekarang atau mungkin yang di masa-masa yang lalu ya, dia selalu mengejar harga. Ini kok kayaknya jelek banget ya tulisan saya ya. Mari kita pakai yang lebih profesional saja. Sebentar ya, kita pakai teks saja. Nah, mana teks? Nah, ya. Jadi ada trader yang namanya trader profesional. Saya ketiknya nggak bisa cepet sih ya. Trader profesional, ya. Satunya lagi adalah trader yang novice. Ya, kata-katanya kan udah cukup bagus dong. Ya, trader novice. Kalau mau yang lebih kasar lagi kan adalah trader smart money dan dumb money. Ya, benar ya? Oke, nah ini adalah trader novice. Oke, ini biar biar cakep aja nih ya. Terus, nah kita bedakan ini. Oke, nah jadi kalau trader yang novice, yang mereka sering lakukan adalah ini based on ini lah ya, based on true story ya. Berarti saya sendiri ya. Mereka selalu mengejar harga. Oke, nah bayangan mereka, bayangan para retail, bayangan saya dulu adalah kalau harga itu bergerak, maka si gajah udah di dalamnya. Maka oleh sebab itu kita harus kejar agar kita tidak ketinggalan. Benar ya? Oke? Jadi kayak misalnya teman-teman lihat TAPG hari ini, apa perasaan teman-teman? Ya, ya perasaan kita adalah, oh iya ini udah ya. Jadi kalau gua ketinggalan, ini saatnya gua kejar. Apalagi dia ngebreak lagi kan, break out, oh kita kejar. Ya ini ya. Jadi ini adalah trader novice. Ya, kemudian habis itu trader novice itu dia tidak punya mana dia? Oke, dia tidak punya metode tanpa metode. Jadi mungkin lebih banyak bermain di area emosi dibandingkan dengan area logik. Jadi mereka akan lebih banyak bermain di area emosi. Pokoknya lihat candle besar sekali, itu saatnya masuk. Ya kan kita sering bilang itu candle gajah dan lain sebagainya kan. Tapi itu yang sering dilakukan oleh novice kan. Jadi kalau dia datang ya dia datang ke market itu selalu karena euforia yang terjadi di market. Contoh kayak sekarang lah. Hari-hari begini lu kita bisa lihat ya berapa banyak orang yang nongol di market dibandingkan dengan kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin kemana mereka? Mereka tiarap. Ya mungkin karena porto mereka sudah merah sekali, ya seringkali disarankan apa tutup aja porto nanti nanti lihat lagi nanti gitu. Ya jadi nggak punya trading plan sama sekali, jadi nggak punya metode, nggak punya trading plan, kejar-kejaran harga, kemudian habis itu tradingnya berdasarkan emosi. Itu novice, itu yang ini based on true story ya. Oke ini berdasarkan kisah nyata yaitu saya dulu. Jadi kita lihat oh kalau ini udah naik ya berarti ini adalah potensi pergerakan yang harus kita ikuti. Ya, kalau dia apalagi dia arah gitu ya besok kemungkinan besar arah gitu. Oke. Nah, itu yang di teman-teman bisa tambahin lagi lah. So, tambahin lebih banyak lagi silakan ya berdasarkan kisah nyata masing-masing gitu ya. Tapi ini kurang lebih yang akhirnya membuat trader novice itu kalau lu nggak belajar, lu akan terjebak pada kekalahan, kekalahan, kekalahan terus. Ya, untungnya sedikit ya, tapi kalau kalah sekaligus kekalahan banyak. Jadi kalau lu masuk ke dalam sebuah emiten, sebuah transaksi berdasarkan kata orang, ya, nah itu lu masih ada di dalam golongan novice. Oke, kalau misalnya lu datang ke market, karena apa? Karena tergiur dengan keuntungan si itu, si ini, si ini, si itu, gitu kan? Nah, lu masih di dalam golongan si novice. Oke, nah sekarang ya teman-teman tambahin lagi lah sendiri. Kalau ini udah pasti teman-teman pinter lah menambahkannya ya. Nah, sekarang kita tahu dulu nih. Kita mengenal trader yang selanjutnya, yaitu trader yang profesional. Nah, kalau lu lihat institusi, apakah dia mengejar harga? Itu pertanyaannya kan, apakah dia mengejar harga?
Nah, kalau dia mengejar harga, berarti nggak ada bedanya dong trader profesional dan trader novice. Kalau dia tidak mengejar harga, maka teman-teman ya berarti harus udah mulai bertobat dari area mengejar harga ke menunggu harga. Ya, menunggu harga. Bagaimana kita menunggunya? Ada, berarti harus punya namanya metode. Apakah trader ini berdasarkan logik? Nah ini garis besarnya aja ya. Nah, kalau teman-teman mau tambahin lagi silakan ya. Nah, tapi ini yang kita pahami dari seorang trader profesional atau gajah atau institusi. Mereka selalu akan menunggu harga. Ya, karena mereka tahu bahwa mereka yang bisa menggerakkan harga. Nah, kalau dalam hal supply dan demand, apa yang mereka lakukan kalau gue butuh barang? Maka mereka akan menciptakan sebuah area. Di mana area tersebut mereka akan membuat semacam manipulasi atau manuver-manuver sehingga yang namanya retail itu mau melepas barangnya, kemudian ditampung oleh trader profesional. Kan selalu begitu ya. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, selalu akan terjadi begini. Ya, kalau trader profesional sedang untung, sedang plus, maka yang rugi siapa? Ya pasti sebelahnya. Oke? Nah, kalau trader yang novice sedang plus, mungkin nggak trader profesional minus? Tidak. Ya, kemungkinan besar trader profesional sedang buang barang ke situ. Ya, coba perhatikan ya, perhatikan perhatikan aja gayanya. Ya, kalau trader novice sedang rugi, kemungkinan besar dia sebenarnya sedang membuang barang ke sini. Ya, atau dicoba atau dimanipulasi agar lu buang barangnya. Ya, lu nggak buang barang, oke ditambah lagi penderitaannya terus ditambah penderitaannya agar lu buang barang ke situ. Jadi terjadi namanya changing hands. Ya, sering kita bilang begitu lah ya. Terjadi namanya changing hands. Nah, changing hands dari mana? Nah, kalau bahasanya Wyckoff, changing hand dari strong hand ke weak hand. Ya, atau weak hand ke strong hand. Nah, sekarang posisinya ada di mana? Itu yang teman-teman butuh ketahui ya. Jadi ini tahu dulu ya. Ini adalah ciri khasnya. Ciri khasnya. Trader profesional dia menunggu harga. Menunggunya di mana? Ya, menunggu harga di mana? Dia membuang barang pun dia menunggu harganya. Ya, ini yang kita sebut kalau dia menunggu ada namanya fase kita sebut sebagai akumulasi. Ya, akumulasi. Kalau dia buang barang, dia juga menunggu harganya. Maka ada fase namanya distribusi. Ya, itu yang dilakukan oleh trader profesional. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh trader novice, kalau dia mengejar harga, dia tunggu apa? Ya, hampir boleh bilang tidak ada yang dia tunggu. Pokoknya dia harganya bergerak, dia ikut. Ya, harga pokoknya kalau bisa dapat 3 candle ini ya, ya ini namanya three white soldier kan, kalau misalnya di pattern candlestick kan. Nah, ini artinya peluang untuk dia bergerak terus ke atas. Ya bisa aja kan. Ini kan bisa aja. Ini kan yang sering kita sebut sebagai gap-gap yang kebuka kan. Ya. Jadi kalau trader profesional menunggu harga, trader profesional menunggu harga, mungkin nggak dia berada di dalam pergerakan harga yang terlalu cepat. Mungkin nggak? Ya, dia menggerakkan harga. Betul, dia menggerakkan harga. Tapi mungkin nggak dia melakukan pengumpulan barang pada saat harganya sedang bergerak. Mungkin nggak? Ya, gua tahu semua informasi, gua punya data jauh lebih lengkap, ya, ya, oke. Nah, kemudian habis itu gue punya power, gue punya uang untuk menggerakkan harga. Ya, kenapa gue harus melakukan cicilan pada saat harga bergerak? Ya, gue tentu akan melihat pada area di mana lu orang nggak memperhatikannya. Itu di situ kita bilang supply demand-nya bekerja. Oke, ya. Jadi kalau dia menunggu harga, maka ya metodenya dia adalah ada fase namanya akumulasi. Ini yang sering analoginya, sering sesuatu yang paling simpel adalah teman-teman lihat dalam hidup kita sehari-hari. Lu kalau misalnya mau jualan, ya sekarang lu mau jualan nih, ya lu mau jual apalah barang A gitu ya, barang A. Barang A, apa yang lu lakukan? Lu melakukan pengumpulan barang, lu melakukan pembelian barang sebelum lu jualan.
Tujuan lu jualan apa? Untuk mendapatkan untung kan? Nah, agar bisa mendapatkan untung, maka lu harus mendapatkan barang murah. Ya, barang dengan harga murah. Benar nggak? Ya. Jadi kalau misalnya lu mau jualan nih, misalnya di Tokopedia lah, Shopee lah, atau apalah, lu mau buka toko online lah. Yang lu perlu datangin siapa? Kalau perlu gue bisa mendatangi pabriknya. Ya kan? Agar gue bisa mendapatkan harga dari first hand. Gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya pabrik tidak mau didatangi oleh kita-kita yang ecek-ecek begini, maka yang lu datang kedua kemana? Lu akan cari pusat-pusat grosir yang ada di muka bumi inilah. Gue ada di mana ya pusat grosirnya ya? Oh, gue kalau mau jual barang A, oh pusat grosir di situ. Gue akan datangin tempat itu untuk mencari apa? Untuk mencari harga yang ya kita bilang dalam tanda petik kompetitif. Ya, jangan bilang murah lah, kan murah relatif kan. Harga yang kompetitif sehingga gue bisa menjual. Nah, antara harga gue beli dengan harga gue jual itu ada namanya capital gain di situ. Betul ya? Gue punya uang untuk memborong barang, untuk menyetok barang, kemudian habis itu gue bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi. Nah, itu yang pasti akan dilakukan oleh trader profesional. Ini kalau di hidup sehari-hari, kalau teman-teman di dalam trading itu pasti akan dilakukan seperti itu. Gue punya uang nih, gue punya uang, ya, dan gue tahu bahwa barang ini kemungkinan besar akan laku. Ya, apa yang dilakukan oleh gue yang punya uang? Maka gue akan cari pusat grosirnya. Nah, kalau di dalam trading gimana? Gue akan mencoba untuk mengatur sedemikian rupa agar supply demand-nya berjalan, agar terjadi apa pertukaran barang dari mereka yang trader novice itu menuju ke tangan gua. Ya, itu yang kita sebut sebagai proses akumulasi. Jadi melakukan pengumpulan barang itu bukan berarti akan dilakukan dalam satu candle, dua candle, tiga candle. Tidak mungkin dilakukan seperti itu. Ya, trader profesional atau institusi, mereka kan punya dana yang begitu besarnya. Pernah kepikiran kan ya? Mereka punya dana yang begitu besarnya. Nah, kalau dia cemplungin sekaligus, berarti likuiditas akan masuk ke dalam saham tersebut. Nah, kalau likuiditas begitu besar masuk ke dalam saham tersebut, apa yang terjadi pada harganya? Pasti bergerak kencang kan? Nah, kalau lu dalam posisi sebagai seorang pedagang, mau nggak lu melakukan hal seperti itu? Barang belum selesai gue kumpulin, tapi harga udah bergerak. Mana mau kita? Betul nggak? Ya, kita kan kumpulin cukup dulu dong. Ya, agar pada saat kita lempar ke pasar, begitu ini viral, kita udah bisa memproyeksi atau mengekspektasi keuntungan kita sekian loh. Kalau bisa sebanyak-banyaknya kan. Berarti gue sebelum gue melakukan promosi, gue melakukan iklan, bayar bayar apa influencer dan lain sebagainya, sebelum gue keluarin dana-dana promosi itu, gue mesti memastikan barang yang ada di tempat gue, barang yang ada di gudang gue, ya, itu cukup memberikan gue keuntungan untuk nutupin biaya-biaya operasional ini. Ya itu dalam hidup sehari-hari kan. Nah, di dalam trading, di dalam pengumpulan barang yang dilakukan oleh si trader-trader profesional ini, itu pun mereka lakukan sama. Mereka mau memastikan bahwa alokasi dananya atau capital exposure dari yang sudah diatur oleh fund-fund manager ini itu sudah cukup memadai di dalam emiten itu. Baru habis itu nanti akan ada promosi-promosi yang dilakukan. Dia mesti cukup dulu. Jadi kalau dia alokasikan 1 triliun di dalam emiten itu, maka dia harus bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya, walaupun mungkin dia tidak masuk semua, tidak berhasil memasuki semua 1 triliun itu, tapi dia akan berusaha banget untuk bisa menginjeksi dana ya ke dalam emiten itu di harga yang murah, di harga yang murah sebelum harga itu akhirnya naik. Dia akan berusaha untuk menginjeksi sebanyak-banyaknya. Ya, karena itulah pada saat proses akumulasi yang kita tahu dalam metode Wyckoff itu ada beberapa kali manuver. Ya, ada beberapa kali manuver. Kita bisa lihat ada namanya secondary test. Satu fase A, secondary test fase B, ya bahkan ada spring kalau sampai dia belum dapat barang yang cukup atau dia mau ngetes pasar ini, ya pasar ini barang masih udah terkumpul udah terkumpul sebagian besar di tempat kita atau belum. Ya, udah terkumpul sebagian besar di tempatnya mereka atau belum.
Ya, artinya dia mau mensapu jagat gitu ya sebelum terjadi kenaikan pada harga tersebut. Itu yang kita lihat pada metodenya si Wyckoff. Ya, jadi kalau misalnya ini secondary test pertama, pertama adalah secondary test pertama atau manuver pertama itu adalah untuk mengubah atau membuat si tren sebelumnya itu selesai. Ya, mematahkan tren sebelumnya itu manuver pertama yang dia lakukan. Ya, dari situ aja sebenarnya kita udah boleh mulai oh ancang-ancang ini kok trennya dipatahkan. Yang bisa mematahkan sebuah tren itu nggak mungkin trader-trader novice. Siapa lu gitu kan? Ya, uang berapa yang lu punya sampai lu bisa membalikkan sebuah tren? Itu kan sangat tidak mungkin kan? Ya, jadi itu pasti adalah kerjaan dari trader profesional atau institusi. Nah, dari situ saja berarti kita udah tahu bahwa oh dia udah punya namanya trading range. Dia sedang menunggu harga di area itu. Ya, dia sedang melakukan pengumpulan barang di area itu. Ya, next apa? Kalau dia mulai injeksi dana, di situ kan nanti dari secondary test, dia akan menuju ke UT atau UTAT atau pergerakan selanjutnya di dalam trading range itu. Ya, kenapa? Karena ada dana masuk. Karena itulah makanya ada pergerakan harga. Makanya di dalam fase akumulasi kita mengenal adanya bullish activity. Ada aktivitas bullish di dalam rangingnya, di dalam sideways-nya. Ya, tolong dipahami itu. Tolong dipahami. Jadi agar kita benar-benar bisa memahami bahwa cara kerjanya si gajah itu begitu. Bukan apa yang kita lakukan selama ini. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang kita katakan ini adalah mereka mencoba untuk memprice in sesuatu di masa yang akan datang. Itu sebabnya kenapa sejak awal kita melakukan analisa, kita butuhnya apa? Kita butuhnya katalis. Kenapa kita nggak langsung lihat ke teknikal? Kenapa kita nggak lihat ke fundamental? Ya, fundamental sebagus apapun tanpa katalis dia nggak jalan. Fundamental sebagus apapun tanpa sentimen dia nggak jalan. Ya buat apa? Apa yang menjadi alasan si gajah-gajah ini mau masuk ke dalam situ? Apa yang menjadi alasan likuiditas masuk ke dalam sebuah emiten? Kan butuh sebuah alasan kan? Ya, harga bergerak karena dua sebab kan, antisipasi atau kejutan. Nah, dia ngantisipasi apa harga ini? Ya karena itulah makanya kita butuh alasannya. Ya, alasannya. Nah, alasannya apa? Antisipasi apa? Antisipasi terhadap tiga hal kan? Turnaround, cyclical, atau startup. Itu alasan ya. Kalau teman-teman menemukan alasan yang lain, silakan share sama saya. Tapi berdasarkan riset saya, kita melihat alasan atau katalis itu harusnya bisa membuat tiga hal ini terjadi. Turnaround, cyclical, atau startup. Jadi sentimen itu mampu mendatangkan pendapatan. Ya, pendapatan kepada emiten itu. Sehingga di price in oleh gajah. Jadi mereka melakukan pengumpulan barang di harga itu sebelum apapun terjadi. Nah, pengumpulan barang bisa nggak dalam satu hari, dua hari gitu? Ya, sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin lu menginjeksi, ya bisa aja sih, maksudnya lu menginjeksi dana sebesar apapun bisa. Tetapi kalau lu menggunakan prinsip berdagang, ya kan trader profesional nggak mungkin ya dia menginjeksi dana tidak dengan tujuan mendapatkan capital gain. Oke, kalau teman-teman lihat dari tujuan itu, maka dia berusaha apa? Mendapatkan harga murah. Oke, makanya pakai prinsip bisnis, prinsip dagang di dalam kita trading. Kalau lu berdagang, ya nggak mungkin. Oh saat semen lagi naik tinggi-tingginya, gue harus cepet-cepet apa kolek semennya. Kan nggak mungkin lu lakukan itu. Ya, pada saat semen lagi tinggi-tingginya, harusnya di dalam gudang kita semennya udah cukup persediaannya. Ya, kita udah lakukan pengumpulan atau pemesanan, ya udah masukin DO-DO itu udah cukup banyak sehingga kita dapat harga lama. Lu pasti gitu ya teman-teman kalau misalnya gitu ya kalau buka toko atau buka apa distribusi apa gitu ya si sales-sales itu udah pasti kasih kita informasi kayaknya bentar lagi akan ada kenaikan pada harga barang ini barang ini barang ini barang ini ya. Nah, apa yang lo lakukan sebagai owner? Ya kita pasti akan menghitung, kayaknya ini laku kok, ya.
flow untuk barang ini kayaknya cukup bagus gitu. Oke, gue masukin DO beberapa untuk harga lama. Benar nggak? Ya, itu yang dilakukan oleh pedagang kan. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat lagi ke dalam trading, kalau lu berdagang terus habis itu lu tidak melakukan hal yang sama dalam trading, itu kan jadi pertanyaan lu ada di novice atau di profesional. Karena prinsip itu sama. Gue mau mendapatkan harga murah sebanyak-banyaknya dulu sebelum terjadi kenaikan pada harga. Pada saat harga naik, itu sebenarnya udah menjadi sebuah tahapan selanjutnya, yaitu apa? Gue menunggu kapan harga maksimal untuk gue keluar. Jadi bukan berarti harga naik kemudian dia langsung buang barang. Enggak. Yang seperti dilakukan oleh trader-trader novice. Dia dapat nih harga murah nih. Begitu harga bergerak dia langsung buang barang. Ya, trader profesional itu selalu akan menunggu harga. Pertama dia akan menunggu di mana dia bisa melakukan akumulasi. Kedua, dia akan menunggu di mana dia bisa buang barang. Jadi maka dari itu ada fase namanya akumulasi, ada namanya fase distribusi. Jadi yang perlu lakukan apa? Ngumpulin saat mereka kumpulin. Ya, ngumpulin saat mereka kumpulin. Nah, tetapi lu kumpulin saat mereka kumpulin, lu juga mesti tahu dong di mana saham apa yang mereka kumpulin, saham apa yang sedang mereka kumpulin itu. Karena itulah makanya kita butuh research. Ya, ini riset itu menjadi sebuah bagian yang harusnya dimiliki oleh setiap trader. Ya, kalau novice itu udah pasti nggak ada metode, udah lu berdasarkan emosi, lu jangan harap trader novice itu melakukan research. Ya, mereka akan jauh lebih senang adalah duduk diam mendengarkan. Ya, kenapa? Sebabnya yang namanya premium, grup-grup premium itu laku. Karena apa? Dia memanfaatkan kemalasan dari trader novice ini untuk ya udah gua kasih lu, gua suapin lu. Ya, kalau misalnya seorang bayi atau seorang anak terus disuapin, kira-kira gedenya dia gimana sih? Ya, mungkin nggak dia pindah dari trader novice, kemudian habis itu jadi trader profesional. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Gitu ya. Pengalaman saya menunjukkan tidak mungkin. Karena itulah makanya lu harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ya, lakukan research. Ya, paham apa tinggal tinggal mau atau enggak aja. Lu mau berpindah enggak dari sebuah kelas di mana itu adalah novice atau bahasa apa lebih kasarnya itu adalah dumb money, apa uang-uang bodoh orang-orang apa ya kumpulan yang enggak punya metode dan lain sebagainya, pokoknya masuknya sembarangan, makanya disebut sebagai dumb money. Ya, pindah ke smart money. Bisa nggak kita pindah ke situ? Jelas bisa. Sangat mungkin. Tinggal pahami bagaimana cara mereka bekerja. Ya, kalau mereka bekerja begitu, ya lu lakukan hal seperti itu dong, agar lu bisa menjadi bagiannya mereka. Ya, ini sama halnya dengan teman-teman mungkin kita lihat gini deh, ya, lu mau menjadi seorang tentara, tentara, ya, kemudian habis itu lu mendaftar di kelas memasak, masuk nggak? Jadi nggak lu tentara? Kan nggak mungkin, salah jurusan lu. Ya, oke, lu mau menjadi seorang akunting, ya, lu mau menjadi seorang akuntan, ya, tetapi lu masuk ke dalam jurusan teknik sipil, gimana caranya? Masuk nggak? Bisa nggak? Ya kan salah jurusan kan? Lu mau menjadi apa? Maka eh, pelajari apa yang mereka lakukan, baru lu jadi. Ya, nah kalau lu mau masuk ke dalam golongannya smart money, ya lu lihat dong mereka ngapain. Ya dengan melihat mereka ngapain aja, minimal resiko lu tuh udah mulai kecil. Oh, mereka nggak mengejar harga. Oh ya udah kalau gitu gue tungguin. Gimana cara gue nungguin ya? Ya gimana cara gue nungguin? Nah itu makanya kenapa kita belajar tentang yang namanya Wyckoff. Ya Wyckoff. Kita tahu loh ya di ujungnya itu ngapain. Ujungnya itu mungkin di Wyckoffnya nggak ada ya. Kita tahu di ujung-ujung dari pergerakan itu ya yang penting ya sekarang katalis segala macam semua lo udah jelas ya. Nah teknikalnya menunjukkan bahwa di ujungnya itu ada namanya money spot. Ya, nah money spot ini punya dua peluang. Kalau euforianya katalisnya semua cukup kuat, maka dia akan langsung bang. Ya, kalau enggak, berarti akan ada spring. Karena tipikal akumulasi itu ada dua ya. Masih ingat ya? Satu yang ada namanya spring, kedua yang namanya tidak ada spring. Nah, kalau tidak ada spring disitulah money spotnya kerja. Nah,
Untuk tahu di mana ada spring dan tidak ada spring, ya tuh lo tinggal tinggal berjaga aja. Ya lo tinggal berjaga. Gue harus di mana nih? Gue harus di area mana nih? Kalau gue berani agresif, berarti gue akan masuk di daerah money spot. Ya walaupun pembentukannya belum sempurna, tapi karena gue agresif, gue masuk. Nah karena lu agresif, maka lu harus tahu dong stop loss lu di daerah mana. Nah kalau bisa tiba-tiba kena stop loss tuh, habis itu ngapain lu? Habis itu tinggal lu ikutin, oh ternyata spring. Ya, nah di spring akan ada namanya V-shape kan. Ya, V-shape kemudian hold. Kemudian habis itu hold itu adalah LPS-nya. Ya, LPS di mana pergerakannya menunggu ya. Kemudian habis itu di daerah-daerah terakhirnya, ini buat kita yang konservatif, di situ ada komet. Komet itu apa sih? Komet itu sebenarnya adalah fase di mana terjadinya uptrend secara minor kan. Higher high, higher low. Ya itu sebabnya kenapa kita cukup senang dengan area-area yang kita sebut sebagai pullback. Ya, nah bahkan begitu dia break dari trading range, itu masih akan ada base lagi tuh. Yang kita mungkin lihat di daerah seperti, oh oke, misalnya kayak THPG, kayak misalnya JPFA, ya, apalagi tuh ya, yang setelah break itu masih ada base. Ya, oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, dari kedua kedua ini ya, kedua tipikal, ini udah nggak ada lagi yang lain. Ya, jadi lu nggak usah cari trader ketiga, trader jenis keempat, trader jenis kelima, nggak ada lagi. Ya, jadi di apa ya, di dunia ini lu cuma akan menemukan cuma ada trader novice sama trader profesional, nggak usah ditambahin lagi, nggak akan ada lagi yang lain. Jadi pertempuran di dalam pergerakan harga itu cuma dua ini doang. Supply demand terjadi karena pertukaran barang antara trader novice dan profesional. Kapan trader novice itu merasa bahwa kayaknya udah waktunya untuk dibuang, buang, buang, buang ya. Nah, disitulah trader profesional menongol. Yaitu makanya kenapa si Warren Buffett eh, kasih quote, when other is fear, lu mesti greedy. Ya, when other is greedy, then we must fear. Ya kenapa? Karena lu lihat aja ini dari quote ini aja kita udah bisa tahu bagaimana membedakan antara trader profesional dan trader novice. Trader novice merasa bahwa penurunan harga penurunan harga pada saham-saham fundamental itu adalah saatnya untuk melakukan koleksi. Padahal bisa jadi penurunan harga itu bukanlah bukanlah sebuah tren yang kita sebut sebagai pullback. Bisa jadi. Ya, tetapi mereka melihat bahwa ini fundamentalnya kan bagus bla 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 bla, segala macam. Saatnya kolek. Ya, begitu dia kolek kok dia masih turun terus. Ya lama-lama kan lu jadi sangat-sangat menderita kan. Ya akhirnya saran-saran yang ada di dunia mengatakan bahwa oh minus ya. Minus tutup aja aplikasi lu. Kalau nggak uninstall aplikasi lu. Nanti lihat lagi 10 tahun yang akan datang. Gitu. Sering kali ya saran-sarannya seperti itu kan. Kenapa coba? Ya, harusnya ada yang memberikan saran. Kenapa nggak lu belajar sih? Kenapa ini pengalaman yang sudah sangat jelek ya. Dari pengalaman ini, kira-kira gue bisa memflip over nggak ya? Memflip menjadi ini nggak minus-minus terus nih. Kenapa gue minus-minus terus? Salah gue di mana? Kenapa nggak belajar begitu sih? Gitu ya, malah akhirnya mengikuti saran tutup aja portofolionya, tutup aja aplikasinya, uninstall aplikasi, nanti lihat lagi 10 tahun yang akan datang. Ya, apakah lu akan berubah setelah 10 tahun? Pasti enggak kan? Oke, oke 10 tahun, oke lu mendapatkan cuan 50%, 100%, 10 tahun lu. Ya, next apa? Setelah lu cuan, ya karena lu tidak berubah sama sekali, lu akan mengulangi lagi dari cuan yang 100%, akhirnya balik lagi ke minus. Bener nggak? Ya itu kan jadi kayak cycle of doom gitu ya. Ya kan? Karena lu tidak berubah, tidak merubah apapun dalam 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 pondasinya lu. Ya coba coba ya kadang-kadang coba di apa ya? Dievaluasi lah. Ya kitanya seperti apa. Kalau lu mau terus mengulangi hal itu lagi ya percuma kalau kita mau belajar metode dan lain sebagainya. Nggak apa ya? Lu nggak akan berubah. Ya akhirnya ujung-ujungnya bolak-balik ke daerah situ aja. Ya balik lagi aduh minus nih. Ya nggak bisa eh apa ya akhirnya nggak belajar apapun, trading plan nggak punya, ya udah tahu metode tapi nggak diterapin, ya walaupun nanti nerapin metode tapi akhirnya tetap bermain dengan emosi dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Oke.
Ya, jadi ini kurang lebih lah ya kita kita mencoba untuk ya seenggaknya ayo coba sadar gitu ya kita ada di mana. Kalau memang lu masih di novice, ayo loh kita kita pindah pindah kuadrannya gitu. Ya pindah, seenggaknya mulailah minimal dapat lah sesuatu yang apa ya dasar-dasar di mana gua trading itu ada loh, ada apa frameworknya gitu ya. Jadi nggak asal oh cap cip cup kembang kuncup, oh ini yang gua ambil, oh ini masuk di harga segini, oh kayaknya udah waktunya masuk babak-babak gitu. Ya, nah coba mulai gitu, mulai pasti bisa. Yang penting sekarang lu mau apa enggak aja. Gitu. Kalau enggak ya lu tetap akan ada di area ini. Nggak akan berpindah gitu loh, nggak akan berpindah. Ya selama lu masih nyaman di daerah sini. Ya ada satu quote yang bagus banget ya. Kapan kira-kira trader itu akan pindah ke sini? Atau ini kalau ini zona nyaman, ya kalau ini zona nyaman, ini zona yang lebih baik lagi, maka lu akan lihat ya bahwa akan ada sebuah mungkin mungkin ya ini kisah nyata saya aja ya, akan ada sebuah keadaan yang begitu sakitnya, sehingga membuat lu apa ya take action untuk meninggalkan zona nyaman itu. Ya, kalau sampai lu nggak mau meninggalkan zona nyaman itu, maka akan datang sebuah periode di mana lu merasakan rasa sakitnya lu. Ya, rasa sakitnya itu melebihi melebihi perasaan lu untuk tetap stay di zona nyaman itu. Nah, saat itu lu pindah. Saat itu lu akan pindah. Ya, nah, saya sih berharap adalah ya kita nggak perlu harus nunggu sakit itu datang. Ya kita nggak perlu harus menunggu sakit itu. Teman-teman bisa bisa melihat bahwa oh, ada nasihat-nasihat dari orang yang mungkin bisa gue pakai. Ya ada pengalaman dari orang-orang yang mungkin bisa gue pakai agar ya gue nggak stay di zona nyaman ini terus. Ya, zona nyaman itu bukan jadi kayak kalau teman-teman mungkin lihat ada sebuah gambar gitu ya. Ada kodok ya, ada kodok yang di dalam panci. Ya, dia awalnya memang iya, dia dia akan berenang-berenang di situ dan panci itu terus dipanasin. Ya, kenapa kodok itu bisa bertahan di situ? Karena kulitnya ternyata dirancang untuk terus menyesuaikan diri pada suhu permukaan. Sampai sampai satu waktu di mana kulitnya itu udah nggak sanggup lagi. Nah, itu akhirnya jadi suike. Gitu ya dia ya. Nah, gitu. Ya, jadi jangan sampai kita seperti itu. Ya, oh ini masih nyaman nih, masih terus aja di situ ya. Sampai akhirnya satu waktu di mana ya ya sama kayak kulit lu itu udah nggak mampu lagi membuat lu bertahan dengan suhu permukaan yang ada. Ya akhirnya itu tinggal jadi santapan. Jangan sampai itu akhirnya jadi pengalaman kita gitu loh. Ya, jadi ya udahlah orang lain aja lu teman-teman belajar dari pengalaman orang aja. Ya, nggak usah sampai kita alami sendiri. Ya, oke. Nah, baik. Nah, katalis yang mungkin yang ini ya, yang semoga kalau terjadi, ya ini kalau kita lihat kan indeks ya, kita balik lagi ke indeks. Ini yang kita harapkan ya, kalau indeks itu kan punya peluang itu sampai ke 8.000 ya, 8.060 nih. Di sini kan adalah golden ratio-nya si itulah Fibonacci lah 1618 kan ini satunya di sini nih. Satunya di 7.650 ya, berarti kan kalau dia udah ini kan saya pakai extension ya. Ya karena dia all time high. Jadi mau nggak mau kita ukurnya pakai Fibonacci extension. Jadi ini adalah nolnya nih. Ini nih titik nolnya. Ya kemudian golden ratio selanjutnya itu ada di sekitar ini. Ya di satu ini sebenarnya ada yang ini ada yang 50-nya ya. Tapi saya pakainya 61,8 aja ya. Jadi kalau di 61,8 atau 0,618 ya itu ada di 8.060. Nah, apa yang kira-kira akan mendorong dia sampai ke atas? Kemarin memang saya udah itu ya udah sebut salah satunya adalah eh, suku bunga The Fed ya. Yang menjadi negatif adalah kenaikan suku bunga dari Bank Central of Jepang ya. Oke. Nah, kita lihat ya. Dari proyeksi salah satu trader profesional yaitu JP Morgan. Ya, JP Morgan memprediksi pemangkasan suku bunga dari The Fed tahun ini itu akan ada 125 basis poin. 125 loh. Oke. Kalau dia 125 basis poin, nggak mungkin dia lakukan dalam sekali pemotongan kan? Nah,
di tahun ini itu The Fed itu masih punya 3 kali pertemuan, yaitu September ini, kemudian November dan Desember. Ya, jadi dia masih punya 3 pertemuan ini nih. Nah, kalau JP Morgan memprediksi kalau The Fed itu akan melakukan pemotongan suku bunga itu sebesar 50 basis poin nanti di September. Ya, nih apa mana dia sebentar ya. Mana dia? Skemanya mana ini ya? 50 basis poin pada bulan September dan November ya, kemudian 25 basis poin itu di bulan Desember. Ini loh ya. Ini kalau ini menurut dari Head of Research and Strategy JP Morgan Indonesia namanya Henry Wibowo ya. Dia mengatakan bahwa penurunan ini diproyeksi dengan skema 50 basis poin di bulan September. Ya artinya kalau dia 50 basis poin di bulan September itu juga akan menjadi satu sentimen cukup positif untuk price in untuk bursa. Ya, karena bursa itu sekarang memprice untuk 25 basis poin dulu. Ya, jadi kalau dia sampai potong 50 basis poin, nah itu kan pasti masih akan ada pergerakan untuk masih ada range untuk bergerak ya. Kemudian kalau November dia benar memotong lagi 50 basis poin, ya maka itu sesuatu yang oh, luar biasa lah ya. Jadi artinya dia sudah memangkas 1%. Karena 5,5% itu sudah 1,5 tahun lebih ya. Jadi ini memang udah lama banget. Kemudian kemarin itu kita lihat NFP ya, atau data pengangguran itu cenderung akan ada peningkatan gitu. Jadi mereka harus bertindak agar ada kegiatan perekonomian. Ya, salah satunya adalah memberlakukan periode easy money. Ya, kita bilang periode easy money atau uang muda. Uang muda itu dengan suku bunga murah. Ya isi money itu ya sama kayak teman-teman lihat di Jepang lah ya, suku bunganya nol. Ya itu isi money. Ya itu adalah periode isi money. Nah kalau sekarang 5,5% ya semua orang pasti itulah ya itu apa deg-degan lah, aduh 5,5% gimana caranya gue mau ekspansi dengan bunga sebesar itu gitu kan. Nah kalau ada penurunan terus suku bunga, nah itu periode isi mania akan mulai terjadi ya. Jadi JP Morgan memperkirakan ya memprediksi loh ya itu akan ada 125 basis poin untuk The Fed dan Indonesia atau Bank Indonesia atau 50 basis poin. Skemanya untuk Indonesia adalah 25 basis poin pada bulan September ini, kemudian 25 basis poin pada bulan November. Jadi 50 basis poin. Nah, kalau skemanya The Fed itu seperti itu, skemanya Bank Indonesia seperti itu, kira-kira nih ya sektor mana yang akan terpengaruh? Ya, kita udah menyebutnya. Jadi kalau lu mau nunggu harga, ya harganya kan masih masih itu ya, sudah kita punya apa akumulasi yang pertama, itu yang sebelum ya ini belum terjadi kan, tapi kita udah melakukan price in jauh sebelumnya. Ya, nah kalau ada melakukan bulan September jadi pemotongan suku bunga, berarti sektor properti, sektor otomotif itu pasti akan kena dampak. Ya, sektor properti dan sektor otomotif. Kenapa kita bilang sektor properti dan otomotif? Di situ ada KPR, di situ ada namanya KP mobil itu apa? KPM, ya, KPM, KPR dan KPM itu pasti akan berdampak. Pasti akan ada apa ya kita bilang ya, ada trigger lah ya. Oh, orang mungkin lebih berani ya, lebih berani untuk melakukan pembelian rumah ya mungkin selama ini ditunggu ya belum lagi kalau di properti kita masih punya insentif namanya pembebasan PPN sampai Desember 2024 ya jadi kalau penurunan suku bunga penurunan KPR ya itu kan menjadi sebuah dorongan untuk si properti ya sebuah sentimen cukup positif untuk itu. Karena itulah teman-teman kalau lihat properti ya masih masih akan ada pergerakan-pergerakan di daerah situ kan. Kemudian habis itu otomotif ya otomotif ya kita lihat Astra International kan tuh udah naik lumayan banyak ya. Nah, satunya lagi masih mungkin yang masih belum bergerak-gerak itu adalah IMAS kan. Ya, jadi ya otomatis gampang lah ya, cuma dua itu doang. Kemudian habis itu sektor pendukung otomotif. Sektor pendukung otomotif itu apa? Sektor yang kita sebut sebagai suku cadang. Di situ ada auto, di situ ada DRMA, ya. Walaupun ada satu lagi namanya SMSM, cuman ini ya nggak ikut-ikut banget lah ya. Sudah kita fokus di auto atau DRMA.
Ya, kemudian sektor pendukung dari properti itu sendiri. Ya, sektor pendukung dari properti itu apa? Kalau properti bergerak, berarti kan ada sektor-sektor yang udah pasti jelas ya. Di situ ada semen, di situ ada besi, di situ mungkin nanti ada turunan-turunannya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau properti mulai, ya otomotif mulai, maka diharapkan sebenarnya ada roda perekonomian yang udah mulai jalan di situ. Ya, ya kalau udah mulai ada roda perekonomian yang jalan, ini mungkin nanti akan berimbas kepada sektor-sektor yang lainnya. Salah ya sektor yang pasti akan kena duluan adalah sektor perbankan. Ya, sektor perbankan. Jadi kalau perekonomian mulai, berarti kredit-kredit ya mungkin bisa bisa mulai disalurkan. Ya itu yang teman-teman lihat ya. Ya mungkin perspektif dari yang sudah kita lihat dari apa institusi dan lain sebagainya ya. Ya agak telat. Oke, nggak apa-apa ya. Teman-teman masih bisa apa masih ada beberapa step bisa bisa kita tungguin kan. Toh indeks itu sekarang berapa nih? Indeks kita kan masih ada di 7.600-an kan. Nah, untuk sampai ke 8.000 itu kan masih punya 400 poin lagi kan. Ya. Nah, ini semoga kita masih bisa ikut dalam gelombang-gelombang selanjutnya ya. Begitu ada pemotongan suku bunga, ya nanti akan ada sektor perbankan yang akan kena dampak di mana kredit-kreditnya mulai jalan. Karena perbankan ini sebenarnya tugas utamanya adalah menyalurkan dana pihak ketiga itu kepada pihak lain gitu ya agar bisa mendatangkan net interest margin. Ya, bukan bukan dibeliin obligasi terus. Ya, memang dia harus menyalurkan kepada dunia usaha agar dunia usaha mulai. Kemudian habis itu dunia usaha dari apa dari hasil usahanya bisa buat balikin bunganya, balikin pokoknya dan lain sebagainya gitu ya. Itu teman bisa lihat perbankan. Kemarin kita mulai memperhatikan bank digital ya. Bank digital kelihatannya udah ada mulai ada pergerakan-pergerakan daerah situ. Ya, jadi siapa tahu loh ya, siapa tahu di situ akan ada pergerakan juga yang bisa nebeng gitu lah menuju ke atas. Kemudian kita juga lihat sektor yang berhubungan dengan oh ya, perbankan ya. Sebelum saya berlanjut ya, perbankan teman-teman mungkin bisa perhatikan BNI ya. BNI akhir-akhir ini nggak tahu ekspansinya ke luar negerinya begitu apa kelihatannya udah mulai itu ya, mulai gencar ya. Terakhir itu kan kalau nggak salah dia buka ini ya, buka cabang di Sydney. Ya, ini BNI nih. Ini oh hari ini udah naik ya. Udah ini udah naik 3% lebih. Ini teman-teman bisa lihat kan kalau pergerakannya ya ini kan udah turun nih. Oke, turun sempat sampai ke bawah kan. Oh iya benar ya sampai ke situ. Oke, ya ini saya buang aja. Nih, ya. Nih, kalau teman-teman lihat ya. Ini sekilas aja ya, sekilas saya pakai weekly biar di IG kelihatan. Nih, teman-teman lihat ya. Nah, perhatikan ini ya. Ya, kalau saya bilang trader profesional menunggu harga, teman-teman bisa lihat nggak? Ini kan dia naik nih. Nah, kenapa nggak dikejar? Ya, tetapi dia malah turun dulu nih. Ya, tunggu di mana? Tunggu di daerah sini, kemudian habis itu naik. Ya, lihat nggak? Ya, lihat nggak dia turun, kemudian naik. Jadi kayak menjemput ya, menjemput, kemudian habis itu baru naik. Perhatikan ya, ya lihat nggak? Ya kalau saya kecilin, nah kurang lebih dari sini. Oke, ya dia turun, kemudian habis itu naik gitu. Teman-teman lihat ya, perhatikan aja. Ya, ini mungkin sekalian aja pakai volume aja. Oh, kalau volume ini nggak tahu kelihatan ya. Ya, lihat ya, nih, oke. Ini volumenya nggak tahu kelihatan. Tapi ini bisa ini ya teman-teman bisa lihat ya. Dia ngebest di situ, kemudian habis itu naik harganya. Ya, kemudian harga itu naik. Nah, pada saat harga naik, lihat ya pergerakan pergerakan volumenya itu gimana? Cenderung turun ya. Ya artinya ada anomali si trader profesional nggak ikutan nih. Ini naik, lihat ya volumenya turun. Nah, berarti kan dia nggak ikutan tuh. Dia nggak ikut ke situ. Dia nggak ikut daerah situ. Tetapi pada saat dia turun, lihat ya, turunnya kan volumenya gede ya. Ya, nah ini lihat, ini naik ya, lihat volumenya kan ikut naik ya. Ya walaupun ini mungkin belum belum tahu naik naik sekali. Oke, ya ini cuma contoh aja ya. Kalau teman-teman lihat ya pergerakan harga, ya kalau dari trader novice ini udah pasti dikejar nih. Benar nggak? Ya, pasti dikejar. Nah, nextnya apa? Habis itu, ini lu ngumpul-ngumpul, turun nih. Pada saat dia turun, ini turun berapa banyak? Mari kita lihat ya. Lu pasti tersiksa nih. Ini turunnya sampai 30%. Ya, lu.
Lu kira-kira kabur nggak? Ya pasti kabur kan? Ya pasti kabur. Nah begitu kabur di situ ada yang nampung. Oke, lihat ya. Dia naik, kemudian dia turun ke situ. Ini ada EMA 200 lagi kan. Dia turun ke situ, ya kemudian habis itu naik. Ya itu kenapa sebabnya kita senang dengan pullback. Ya dia naik, kita nggak kejar. Kita nggak kejar, kita akan tunggu harganya turun ke situ. Bisa nggak dijemput? Ya bisa aja. Ya karena itulah makanya teman-teman harus punya ekspektasi. Gua punya metode ini, ekspektasi gua gimana ya? Ya, kalau gue nunggu di situ, berapa kali dijemput, berapa kali tidak dijemput. Ya kan lu mesti punya data statistiknya kan. Jadi kita tinggal depend on data statistik itu. Lu udah cukup puas nggak dengan statistik ini? Ya, win rate lu misalnya berapa? Yang kemarin saya bilang win rate 30% aja sebenarnya nggak masalah gitu. Ya, win rate 30%, lu artinya apa? Ya, berarti ada 3 kali menang, 7 kali kalah. 3 kali menang, 7 kali kalah. Ya, tapi kalau misalnya lu 3 kali menang, sekali menang itu 3 kali lipat lu dapat. Ya, berarti kan berapa? 3 kali 3 itu 9. Ya, lu dapat 9 poin. Lu kalah cuma 1 poin. Artinya kalau 7 kali kalah dengan 3 kali menang, gue masih ngantongin berapa? Ngantongin 2 poin. Ya, bener ya? Kalau misalnya gue pakai risk reward ratio 1 banding 3, 1 banding 3. Win rate metodenya gua atau mungkin gue bilang data statistik gua lah ya. Cuma 30% saja. Artinya 3 menang, 3 win, 7 loss. Ya dengan win rate 1,3 ya artinya 3 kali 3 gue berarti gue dapat 9. Kalau eh tuh kalah gue kalah 1 berarti 7. Nah, kalau lu lihat ini 9 kurang 7 berapa? 2. Nah, gue masih punya plus 2 gitu loh. Makanya kalau lu punya ekspektasi, maka ya udah, gue memang oke, memang gue dari novice sedang berusaha untuk mencoba untuk apa namanya, mencoba untuk pindah gitu ya, pindah dari kuadran novice menjadi kuadran profesional. Ya udah, gue pakai win rate segini aja, nggak masalah. Karena apa? Toh dalam 10 kali transaksi lu masih plus 2. Ya, jadi mungkin saja gue kalah 7 kali. Tapi kalau gue menang, gue menangnya bisa gue menang big. Jadi eh, apa kalau lu loss harus loss small, kalau win win big gitu. Kita nggak bilang juga metode kita bakalan 100%, tapi hitungan kita begitu ya. Makanya win rate kita nggak usah gede-gede, nggak apa-apa, apalagi kalau misalnya oh gue masih baru belajar segala macam. Masa baru belajar lu mau win rate-nya 80-90% kan nggak mungkin ya. No, nggak make sense lah. Oke, nah ini mungkin yang balik lagi ya. Jadi kita akan mencoba untuk memprice ini lagi. Ah, semoga ya, semoga apa yang diprediksi oleh JP Morgan itu terjadi di pasar. Nah, kalau ini terjadi di pasar, minimal kita udah mulai memprice in-nya. Ya, bagaimana cara mempricingnya? Ya, lihat dong. Ya, udah urutinnya, frameworknya, katalisnya apa? Ya, sektornya mana yang akan terpengaruh? Kemudian dari sektor itu, emiten mana yang kira-kira akan gue pilih? Ya, berarti kan lu kelas-kelasin lu emiten-emitennya kan? Nah, mana yang kira-kira akan gue pilih duluan yang sesuai dengan metodenya, yang sesuai dengan apa yang sudah lu lakukan ya. Oh, kita mau lihat ini udah di ujung-ujung ya, ujung-ujung akumulasi, dia ada akumulasinya dan lain sebagainya. Baik teman-teman, saya pikir saya udahan dulu ya untuk hari ini. Untuk kali ini kita akan ketemu minggu depan ya. Minggu depan, moga-moga prediksinya si JP Morgan ya cukup ini ya, benar-benar terjadi. Ya kita tunggu nanti tanggal 18 atau tanggal 19 em, September ya. Kita tinggal ikutin aja step by stepnya. Oke? Ya, sampai ketemu lagi minggu yang akan datang ya, hari Minggu datang ya. Happy weekend semuanya. Sampai berjumpa. Saya izin pamit. God bless.